Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Syeda Antoinette. Dan hari ini karena request dari kalian yang banyak banget mengenai topik ini, aku akan bikinin buat kalian yaitu mengenai video yang lagi viral, yaitu video remaja yang sedang dimutilasi. Sebenarnya aku tuh nggak mau bahas tentang ini tadinya, tapi karena kalian request, jadinya aku berusaha untuk nyari tahu. Jadi di sini aku akan kasih kalian tentang backgroundnya lebih jelas lagi, tentang penyebabnya, siapa yang ngelakuin itu, background dia apa, kenapa bisa tersebar video kayak gitu, siapa yang videoin, aku akan jelasin semuanya sama kalian. Nah, jadi sebenarnya video yang lagi viral ini sebenarnya udah terjadi pada 2018. Tapi kenapa baru viral sekarang? Karena ada yang ngepost video itu lagi ke sosial media. Baik di TikTok, di Instagram, ada yang ngepost kayak gitu, bahkan di YouTube juga ada. Bahkan awalnya aku lihat tuh bener-bener nggak ada sensornya sama sekali. Jadi bener-bener jelas banget itu dilakukan mutilasi yang terlalu sadis sih bagi aku untuk kita lihat. Yang dari video ini, yang gambarnya seperti ini, banyak tuh yang mengira bahwa itu adalah bocah lelaki. Tapi sebenarnya itu bukan bocah lelaki, melainkan itu adalah seorang remaja perempuan. Nah, sebelumnya banyak banget artikel-artikel, ada yang dari Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat lebih validnya lagi, soalnya artikel ini tuh dipublikasikan oleh polisi yang ada di Brasil tersebut yang menangani kasus itu. Jadi lebih detail aja, tapi lewat bahasa Brasil. Tapi tenang aja, bagi yang nggak tahu, di sini aku akan jelaskan ke kalian semua. Jadi video mutilasi yang lagi viral ini berasal dari Brasil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kasus di balik video tersebut. Nah, kasusnya itu terjadi di Vila Velha Fortaleza yang ada di Brasil Timur. Dan korban-korban yang ada di video tersebut itu ada 3 remaja perempuan. Korban yang pertama yaitu Nara Aline Mota de Lima yang berusia 23 tahun. Korban yang kedua yaitu Darciel Anselmo de Alensar yang berusia 31 tahun. Yang ketiga yaitu Ingrid Teixeira Ferreira yang berusia 22 tahun. Dan sekarang aku akan menjelaskan kenapa kasus ini bisa terjadi dari awal. Jadi sebenarnya latar belakang awal dari kejadian ini adalah masalah persaingan jual beli narkoba yang terjadi di salah satu daerah di Brasil yang namanya Barra do Serra. Dan lebih tepatnya terletak di Vila Velha Fortaleza ini. Di mana di daerah ini ada sebuah faksi yang namanya faksi GDE. Dan kenapa bisa berhubungan dengan Nara? Apa hubungannya dengan Nara? Jadi Nara itu sebenarnya awalnya tinggal di tempat lain, yang tempat lainnya itu mempunyai faksi sendiri untuk perdagangan narkoba. Nah, si Nara ini juga melakukan perdagangan narkoba di sini. Sampai suatu saat Nara ini pindah ke daerah sini, yang dimana daerah sini tuh juga sudah dikuasai oleh faksi B ini. Faksi B-nya ini bernama GDE. Jadi katanya tuh faksi-faksi ini katanya udah punya daerah kekuasaan masing-masing. Jadi peraturannya itu nggak boleh ada faksi lain yang sembarangan menjual atau bertransaksi narkoba di area kekuasaan faksi lain. Nah, jika ketahuan itu urusannya tuh bisa gawat banget. Di mana dia pindah ke Barra do Serra ini, yang lebih tepatnya di Vila Velha Fortaleza, yang dimana itu juga udah merupakan daerah kekuasaan dari faksi GDE ini. Nah, tapi Nara itu nggak cuma tinggal aja di sini, tapi dia melanjutkan perdagangan dan transaksi narkoba juga di daerah sini, yang otomatis itu udah merupakan daerah kekuasaan dari faksi GDE dong. Tapi dia tetap jualan, padahal dia itu merupakan anggota dari faksi lain. Lalu setelah dia melakukan perdagangan narkoba di daerah kekuasaan faksi GDE ini, mulai tercium oleh pihak faksi GDE kalau ada nih yang jualan narkoba tapi bukan anggota faksi kita. Dan langsung tuh anggota dari faksi GDE-nya itu langsung melaporkan ke bosnya atau ke ketua dari faksi GDE ini. Nah, ketua dari faksi GDE-nya itu bernama Gelson Lopez Virse atau lebih dikenal dengan sebutan Mitol. Dan kalian tahu dia itu masih berusia 21 tahun udah jadi bos dari faksi GDE yang melakukan perdagangan narkoba. Bayangin dong kalian, 21 tahun udah melakukan hal kayak gitu juga. Aneh gak sih? Padahal bosnya itu yang merupakan Mitol itu tuh nggak lagi ada di dunia bebas gitu. Dia itu ada di balik penjara karena kasus narkoba ini. Tapi dia tetap bisa kayak saling berinteraksi, yang otomatis gilanya mereka berarti mereka tetap bisa melanjutkan transaksi narkoba ini walau bosnya itu lagi di balik jeruji.
dimana dia tetap bisa mengontrol gengnya itu atau anak buahnya itu walau dia ada di balik penjara. Terus setelah Mitol mendengar kabar itu, Mitol langsung menyuruh anak buahnya untuk melakukan pencarian terhadap Nara Aline ini dan melakukan pembunuhan terhadap dia. Dan dia itu memerintah untuk membunuh Nara Aline. Nah, lalu perintah untuk menculik dan membunuh Nara Aline ini segera dilaksanakan oleh anak buahnya pada malam hari. Nah, kemudian kelompok ini langsung datengin tempat tinggal Nara Aline ini dengan menggunakan mobil. Tapi nggak disangka bahwa Nara Aline itu lagi nggak sendirian saat itu. Melainkan dia itu lagi bersama temennya, yaitu Darciel dan Ingrid. Itu pertama niatnya itu hanya untuk membunuh dan menangkap Nara Aline. Tapi karena ada teman-temannya di situ, mereka juga takut dong kalau temennya bisa ngelaporin ke pihak kepolisian. Nah, jadi daripada apa yang mereka lakukan tuh ketahuan, mereka akhirnya nangkep juga si Darciel sama si Ingrid. Dimana akhirnya mereka bertiga langsung dibawa ke hutan bakau Sungai Sera yang ada di situ. Dan akhirnya kasus ini pun terjadi. Sampai mereka itu benar-benar mohon-mohon untuk jangan ngelakuin itu. Dan mereka itu benar-benar kayak memohon, meminta belas kasihan, mengemis belas kasihan kepada mereka yang akan membunuh mereka bertiga ini. Dan akhirnya mereka memberikan belas kasihannya, dimana akhirnya mereka membunuh salah satu dari 3 perempuan itu, yaitu Darciel. Jadi dia meninggalnya langsung, jadi nggak disiksa dulu, langsung ditembak kepalanya, dan Darciel itu meninggal seketika. Sehingga dimana yang kejam itu yang terjadi terhadap Nara Aline dan Ingrid. Jadi mereka itu dibunuhnya nggak langsung seperti si Darciel, tapi mereka itu dibunuhnya secara pelan-pelan, jadi dimana hal itu lebih menyiksa dan lebih menyakitkan. Dan dibunuhnya seperti yang kalian udah tahu, yaitu dengan dimutilasi. Jadi mereka ini nggak langsung dibunuh, namun dipotong terus diputus jari-jarinya dengan menggunakan parang. Setelah itu dipotong lengan kanannya, terus lengan kirinya, pokoknya semuanya dipotong satu persatu. Yang paling sadis yaitu mereka memenggal leher Nara dan Ingrid. Aku tuh bingung banget ya, ada orang bisa sejahat itu dan setega itu gitu. Maksudnya mereka punya hati nurani atau enggak sih? Aku tuh ngeliatnya tuh sampai dari sedih sampai kesel gitu. Kenapa orang tuh sejahat itu? Yang memerintah untuk merekam video ini yaitu orang yang bernama Gilson. Nah, Gilson ini juga merupakan salah satu anggota dari faksi GDE ini. Dan yang anehnya, buat apa mereka merekam? Dan akhirnya justru mereka ketahuan karena rekaman tersebut. Jadi kayak logikanya nggak jalan kan? Jadi aneh gitu. Kenapa dia membunuh 2 saksi yang merupakan teman Nara karena takut ketahuan, tapi mereka sendiri melakukan video, dan video itu yang bikin mereka ketahuan. Dan video ini sebenarnya disebarkan dari 2018 tuh secara berantai. Sampai akhirnya video itu tersebar ke keluarganya mereka. Lalu akhirnya pihak keluarga ketiga korban itu melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dan akhirnya pihak kepolisian melakukan investigasi. Investigasi lengkapnya ada di sini. Dan aku akan kasih linknya di description box aku supaya kalian bisa tahu lebih jelas mengenai informasi validnya. Jadi kalian juga dapat informasi tuh nggak simpang siur. Nah, di sini ada foto 3 dari 6 pelaku. Dan hasil investigasi tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan tertangkapnya 4 orang yang jadi tersangka dalam pembunuhan tersebut. Para tersangka adalah seorang anak-anak loh yang berusia 17 tahun dan nggak bisa disebutin namanya. Sedangkan mereka yang berusia di atas 18 tahun diidentifikasi sebagai Antonio Honorato dos Santos, Diego Alves dos Santos, dan Luis Alexandre Alves da Silva. Dan kemudian kasus ini benar-benar langsung diinvestigasi terus sama pihak kepolisian untuk menangkap semua pelakunya. Jadi pihak kepolisian di sana tuh benar-benar detail banget, dia nggak mau nangkep cuman beberapa orang, karena kalau beberapa orang aja berarti kasusnya nggak akan selesai. Mereka bisa melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Pihak kepolisian yang berada di Brasil akhirnya berhasil menangkap semua pelaku yang berjumlah 6. Dan mereka itu diadili dan rata-rata mereka mendapatkan hukuman di atas 70 tahun penjara. Dan aku juga mau ngingetin bagi kalian yang penasaran banget sama videonya, aku ingetin sekali lagi, kalau kalian nggak punya mental yang kuat, kalian jangan nonton video itu. Karena itu benar-benar video yang disturbing banget, bisa menurut aku mengganggu mental kalian. Jadi kalian udah cukup tahu ceritanya aja, latar belakangnya kayak apa. Dan aku juga mau ngingetin ke kalian untuk hati-hati, selalu hati-hati. Karena kita nggak tahu orang jahat di luar sana tuh banyak banget.
gimana kita harus bersikap untuk menghindari orang-orang jahat tersebut. Kita juga hidupnya harus baik-baik aja kalau mau terhindar dari masalah. So, sekian dulu dari aku. Inilah data-data yang udah aku dapat mengenai kasus video mutilasi yang berada di Brasil. So, sebelumnya aku mau minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.